Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu dan semoga dilimpahkan rezekinya dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencapai hal ataupun apa yang diharapkan. Amin. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kalau mungkin untuk kedepannya saya cari informasi lagi nanti untuk planning ke depan. Jadi saya di sini untuk fokusnya membalas pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi dari Om Wahyu SKM dengan pertanyaannya, Om mau tanya, punya lobet sepasang, posisi sekarang lagi di ternak dan sebelumnya keduanya gacor. Jantan betinanya 20 detik up. Kalau mau proses yang jantan gimana? Mohon penjelasannya, semoga ilmu yang dibagikan barokah. Amin. Sehat selalu buat Om Wahyu juga dan semoga barokah. Jadi kalau untuk proses lobet jantan ataupun betina itu hampir sama Om, terutama dengan lobet yang awalnya sudah jalan lapangan ataupun lobet PAUD yang dulunya jalan terjadi trouble. Ini ketika setelah diternak prosesnya yaitu proses stressing Om. Proses stressing di sini yang saya maksud dengan coba ini bisa dua-duanya rajin bunyi semua Om, baik jantan ataupun betinanya. Tetapi biasanya yang lebih rajin bunyi dulu yaitu betinanya. Tetapi kalau jantannya yang saya poles itu biasanya jantannya biar di kandang kotak dulu, betinanya jauhkan, jangan sampai dengar. Jantannya biar di kandang kotak, tidak usah diapa-apakan. Proses di sini hanya kita memainkan si jantan agar dia merasa benar-benar kehilangan pasangannya. Kita lihat seperti apa. Jadi proses di sini memang kadang-kadang ada juga terjadi seperti terjadi gestang, terjadi jibul dan macam-macam. Itu yang saya maksud stressing Om, karena proses di sini kita memainkan birahi jantan, tetapi yang kita proses ini bahannya seperti apa, kuat atau tidaknya, yang pastinya kita ataupun berusaha mengolah lobet itu agar kembali bunyi. Semoga bisa dipahami ya Om. Dengan proses seperti ini untuk hariannya biasanya jantannya di kandang kotak, biarkan dia nyaman ataupun mapan di kandang kotak dulu, pintu glodoknya dibuka, betinanya jauhkan. Biasanya betinanya lebih rajin bunyi dulu Om, yang dijauhkan itu, yang disendirikan itu. Ataupun kalau misalkan jenengan tidak punya tempat, itu bisa ditaruh di tempelan dengan lobet koloni lainnya, karena kalau di dalam koloni kapsul ataupun sistem tempel dengan lobet lainnya ini kan si jantan kurang dengar juga. Tapi lebih baik jauhkan sekalian, itu lebih bagus gitu. Baik, setelah jantan di kandang kotak ini 1 minggu jenengan pantau, mungkin ada dia bunyi sekali ataupun 2 kali, ini sistemnya cas Om. Setelah dia ada perubahan ataupun dia sudah mulai dari ngeriwik bunyi ataupun dari birahi lanjut bunyi dengan garuk-garuk, dari proses seperti itu nanti jenengan ambil betinanya, prosesnya ditempel dulu. Ataupun kalaupun si betinanya tidak terlalu lenjeh ataupun terlalu mudah dikawin, ini lebih baik ditempel dulu Om. Jangan kasih kita kawin dulu si jantan. Ini ilmu stressing Om. Jadi betinanya di kandang kapsul, ditempel sama jantan di kandang kotak. Sama halnya dengan burung ini waktu di kandang waktu di toko saya prosesnya seperti itu Om, tapi sudah gonta-ganti dengan betina banyak. Baik, kita lanjut Om. Dengan proses kita memberikan cas sama pasangan ini fungsinya hanya untuk tarik ulur Om, tarik ulur birahi si jantan ini agar emosinya keluar gitu Om. Jadi setelah kita tempel sehari nanti pisah lagi. Semakin hari pasti perkembangannya semakin bagus. Ketika 1 hari jenengan tempel, besok jenengan pisah lagi, mungkin 2 hari 3 hari dia bocor lagi, lebih rajin bunyi, nanti lama-lama menjadi lebih pendek. Cobalah dalam waktu seminggu sekali, coba saya tempel dalam waktu ketemukan 3 hari sekali ataupun dari 5 hari sekali. Lama-lama setelah dari tempelan ini kita petal, lobet ini akan lebih rajin bunyi. Nah, setelah rajin bunyi ini lebih baik betinanya diganti Om, karena
Tetapi betina ini jangan dibuang dulu ya Om, jangan dijual dulu, karena ini kartu as, kata Pak Haji. Waktu dulu itu saya ngonten sama Pak Haji Sri Condet, itu yang punya Sri Condet, betina asli itu kartu as katanya. Baik, kita di sini hanya mengolah ataupun memainkan birahi jantan. Setelah lobet jantan itu perkembangannya lebih bagus, ini baru kita proses pindah di kandang kapsul. Itu bisa dengan disendirikan agar melatih dari durasi, melatih dia lebih rajin bunyi. Untuk proses di sini langsung finishing saja Om, tidak usah tempel-tempel lagi, kecuali jenengan untuk ikhtiar kegantangan itu beda lagi Om. Tapi kalau untuk proses menggacorkan jantannya lagi, lebih baik dicarikan betina yang warnanya sama, yang lebih muda. Biasanya saya carikan PAUD. Nah, proses pemberian PAUD ini biasanya saya prosesnya penjodohan dulu dengan ditempel. Karena si jantan ini sudah lama nggak ketemu sama betina, biasanya dia lebih birahinya naik. Setelah birahinya naik ini ketika jenengan sudah proses tempel, ketika sudah 3 hari, coba dimasukkan. Kita pantau perkembangan si jantan Om, birahinya seperti apa. Ketika birahi naik, dia tidak bisa ngawin. Proses di situ biasanya akan lebih ada perkembangan. Dengan pola perawatan kita berikan PAUD ini, kapan waktunya untuk dicabut pasang? Nggak usah buru-buru dulu Om. Kita nggodain si jantannya dulu. Ketika si PAUD ini di kandang kapsul, si jantan birahinya tinggi, ketika terjadi galak ataupun emosi ngejar-ngejar si PAUD, ini coba pindahkan di kandang kotak lagi beserta PAUD. Ini jadi kelanjutan sama yang teknik finishing kemarin Om, urutannya hampir sama. Kalau saya metodenya seperti itu. Apa fungsinya si jantan diberikan di kandang kotak sama PAUD? Karena ketika jantan di kandang kotak ini birahi kawinnya muncul, pasangan PAUD ini biasanya PAUD di kandang kotak terus, di dalam glodok terus, terjadi galau di sini, biasanya terjadi jantan ini semakin birahi kebunyi. Jadi memainkan birahi jantan yang tinggi tapi stepnya bertahap. Gitu ya, semoga bisa dipahami dari teknik ini. Nah, setelah jantan sama PAUD ini, nanti kira-kira si jantan ini sudah mulai bunyi sekali 2 kali, baru prosesnya cabut pasang. Cabut pasang ini dengan tekniknya coba dipisah dulu sebentar, lanjut di laras di bawah pohon atau di mana, tergantung dari senggangnya waktu jenengan. Nanti masukkan kotak lagi, 3 hari kemudian jenengan peta lagi. Dari teknik situ, ketika lobet itu sudah dicabut pasang, sudah lancar, sudah Om lanjutkan seperti itu, tinggal cabut pasang. Pagi pisah, nanti masukin lagi, lama-lama bisa terjadi, insya Allah terjadi dari lobet itu yang apa yang kita inginkan. Tetapi proses di sini tetap kita kembali lagi dari lobet masing-masing Om. Lobet itu kualitasnya seperti apa, mungkin yang hanya kemajuannya lambat ataupun gacornya tidak terlalu gacor, itu tetap memakan waktu, beda-beda Om. Baik, buat teman-teman semua, semoga ini bisa dipahamin. Di sini saya minta maaf, bukannya untuk mengguruin, cuman informasi-informasi yang saya terima dari saya belajar kemana-mana ini saya juga praktekkan, dan saya juga wajib untuk menyampaikan ke jenengan. Terima kasih buat Om Wahyu untuk pertanyaannya. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Dan buat teman-teman semua, terima kasih untuk supportnya, untuk like-nya. Jangan lupa di subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.